Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa diartikan dengan menahan diri. Itu keyword dari puasa, menahan diri. Kenapa sih penting bagi kita untuk menahan diri? Kenapa ditahan-tahan? Kenapa nggak dibebaskan saja? Jadi mirip-mirip menegasikan kebebasan, semacam mengekang nilai-nilai liberal, tidak memerdekakan diri kita. Seolah-olah seperti itu. Mungkin karena itu ada sebagian orang yang menolak berpuasa karena dianggap tidak rasional, karena mengangkangi hak-hak seseorang untuk makan, melakukan kebebasan dan sebagainya. Penjelasannya begini. Jadi puasa itu adalah menahan diri. Ingat, menahan diri. Jadi ada dua bentuk diri dalam jiwa kita. Yang pertama disebut sebagai diri yang rendah, yang kedua adalah diri yang tinggi. Sederhananya begitu aja, biar tidak terlalu ribet. Jadi ada yang namanya lower level self dengan higher level self. Jadi yang ditahan itu adalah segala bentuk kehendak, keinginan-keinginan yang muncul dari lower level self. Itulah yang disebut dengan menahan diri. Jadi menahan segala keinginan yang muncul dari the lower level self. Kenapa bisa demikian? Karena the lower level self itu adalah semacam bentuk-bentuk kepalsuan dari diri kita. Jadi kalau dikatakan palsu mungkin gak cocok juga, tapi ada bentuk wujud kita pada gradasi paling rendah. Jadi wujud kita pada gradasi paling rendah itu adalah segala bentuk-bentuk atau keinginan-keinginan yang muncul dari sisi material. Sementara sisi material ini dia penuh dengan energi, kekuatan-kekuatan, tabiat-tabiat yang sifatnya sangat rendah. Kalau tidak terkontrol bisa merusak, bahkan sering sekali menipu. Sementara ada esensi lain dari diri kita yang merupakan wujud dari ruh, atau lebih tinggi lagi bahkan dia atau Tuhan itu sendiri. Itu disebut dengan higher level self. Jadi kalau kita ingin mengaktifasi energi ilahiyah, kalau kita ingin menghidupkan sisi-sisi ketuhanan atau dimensi the higher level self tadi, maka mau tidak mau Anda harus mengekang, menahan, mengikat the lower level self. Ketika ini diikat, maka ada teknik lain kemudian bagaimana melepaskan atau mengaktifasi, menghidupkan dimensi lain yang lebih tinggi daripada diri kita. Itulah kenapa puasa itu menjadi tools, alat yang sangat efektif dalam semua agama sebenarnya, dan dalam Islam juga menjadi sangat penting, menjadi salah satu rukun Islam yang utama, bagaimana menghidupkan dimensi-dimensi ilahiyah yang ada dalam diri kita. Jadi kita nggak akan pernah terkoneksi dengan Tuhan, tidak akan pernah mampu berkomunikasi dengan Tuhan, tidak akan pernah mampu menjangkau Tuhan, yang padahal dia itu sebenarnya fa'inni qarib, dia itu dekat. Kalau kita tidak mengaktifasi dimensi ini. Untuk itulah kita disuruh menahan diri. Jadi pahami diri Anda, ya, yang mana keinginan-keinginan yang berasal dari Anda, tahan. Lalu pahami kemudian, asah diri terus-menerus untuk lebih sensitif, dan pahami yang mana keinginan-keinginan yang muncul dari sisi Tuhan, gerakkan itu, mainkan itu, aktifkan itu, atau gunakan itu, dan biarkan itu yang bekerja. Dan ini pekerjaan yang lumayan menantang, dan semua nabi, orang soleh itu menggunakan puasa untuk memahami dimensi-dimensi rendah, kemudian menahan itu untuk tidak berkembang, tidak bergerak atau bermain atau mendominasi, lalu memahami yang mana unsur-unsur gelombang-gelombang
keinginan-keinginan, bahasa-bahasa, kode-kode yang masuk dari sisi Tuhan, baru kemudian dia hidup bermain dengan menggunakan kekuatan-kekuatan yang berasal dari dimensi yang tinggi itu. Jadi puasa itu bukan sekedar menahan lapar, itu hanya aspek tabiat paling kasar aja, menahan lapar dan minum. Tapi sebenarnya adalah kita berusaha untuk memahami diri lewat proses iktikaf. Iktikaf itu proses kontemplasi, proses meditasi, proses refleksi, zikir yang telah dikombinasi dengan menahan lapar tadi, sehingga kita bisa menyelami diri, menelusuri relung-relung jiwa sehingga bisa menangkap kekuatan-kekuatan ilahi yang lebih tinggi. Dan kekuatan-kekuatan itulah yang harus dihidupkan, dikembangkan, dibiarkan untuk bekerja lebih kuat dalam kehidupan sehari-hari. Itulah makna puasa, menahan diri, menahan kekuatan-kekuatan rendah, lalu mengaktifasi kekuatan-kekuatan yang tinggi, sehingga kita menjadi orang-orang yang muttaqin. Muttaqin itu orang yang dekat dengan Tuhan, orang-orang yang kejiwaannya itu sudah terpaut dengan Tuhan, yang energinya itu sudah mengalami keterintegrasian dengan kehendak-kehendak Tuhan. Itulah yang disebut dengan takwa, orang yang makrifat, mengenal dan bergerak sesuai dengan kemauan-kemauan Tuhan, bukan kemauan dirinya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.